untuk menghadiri diseminasi budaya positif yang merupakan tugas dari guru penggerak angkatan 11, di mana guru penggeraknya Ibu sendiri. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir pada hari ini untuk hadir bersama saya mengikuti diseminasi ini. Kemudian tak lupa sholawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya mulai di diseminasi budaya positif, ya, di mana di sekolah kita mungkin sudah dilaksanakan, tapi mungkin belum nampak gitu ya dokumentasinya yang kita lakukan. Di sini saya analogkan budaya positif ini seperti pertamanya guru itu sebagai petani, murid itu sebagai tumbuhan, tanah itu sebagai sekolah. Nah, tugasnya guru adalah membuat muridnya berkembang sesuai potensi yang ada semaksimal mungkin. Begitu juga dengan petani, tugasnya adalah menumbuhkan tumbuhan yang ada di tanah. Nah, apa itu budaya positif? Kalau di tanah mungkin budaya positifnya itu kita memberi pupuk, membuang gulmanya, kemudian memberi air gitu ya, seperti itu, menjaga. Nah, kalau di sekolah mungkin budaya positifnya itulah budaya positif itulah yang ada di sekolah, ya. Tadi kan kalau tanah sama dengan sekolah. Jadi berarti budaya positif di sekolah itu seperti nanti ada contoh-contohnya yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya ini ya. Nah, sekarang sebagai pertanyaan pemantik bisa dijawab, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Siapa yang menjawab setuju, tunjuk tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, teman-teman boleh tunjuk tangan yang setuju. Ada yang setuju? Nggak ada. Berarti lanjut yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, pertanyaan pemantiknya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Oke. Nanti kita lihat jawabannya ya. Nah, ini dia dengan adanya perubahan paradigma pendidikan ya yang sedang digalakkan pemerintah kita, terutama di kurikulum Merdeka Belajar, ada beberapa disiplin positif, budaya positif seperti ini ya. Dari sini kita mulai. Disiplin positif, contoh dari budaya positif itu sendiri, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian hukuman penghargaan restitusi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya, di mana pengimplementasikan budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti motivasi intrinsik itu dari dalam ya, bukan dari luar. Seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama adalah nilai-nilai kebajikan universal. Tadi adalah merupakan salah satu budaya positif. Di sini saya bacakan saja singkatannya. Maksudnya yang apanya ya, singkat saja.
Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, ya, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya yaitu seperti profil pelajar Pancasila yang kita gunakan di sekolah kita, kemudian keterampilan hidup, the 7 essential virtues, kemudian primary years program. Itu dia contoh-contoh kebajikan universalnya adalah satu bentuk budaya positif atau disiplin positif, ya. Kemudian selanjutnya pada standar pendidikan nasional, ya, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka diperlukan kolaborasi antar warga sekolah untuk saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menunjukkan tujuan tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik, sehingga tercipta suatu budaya yang positif. Nah, ini dia tadi hukuman bentuk lain daripada budaya positif, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bukan budaya positif ini, ya, tapi yang telah kita jalani, ya, sebelum-sebelumnya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman, ya, atau konsekuensi. Nah, pada saat ini, ya, diskriminasi ini diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Itu dia, ya. Jadi nggak ada lagi hukuman atau konsekuensi, tapi restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka, ya, maksudnya mereka ingat seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah hukuman perbandingan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, pertama sesuatu yang menyakitkan adalah hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi, tapi dia tidak menyakitkan tapi terjadi. Kalau restitusi adalah merupakan pilihan bagaimana kita lebih baik lagi, seperti itu. Satu saja saya contohkan. Kemudian identitasnya adalah kalau hukuman itu gagal, sementara konsekuensi restitusi adalah sukses, ya, identitas disiplinnya. Nah, itu dia. Pertama, pada hukuman kita bisa lihat menyakitkan, guru menjalankan konsekuensi dan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Sementara kalau disiplin, identitas sukses, konsekuensi, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Dan pada disiplin restitusi, di sini tindakannya adalah hasilnya adalah menguatkan, kemudian guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, ya, atau restitusi murid dan anak. Kata arti restitusi ini adalah penyelesaian masalah, ya. Arti restitusi ini. Oke. Selanjutnya disiplinnya adalah motivasi perilaku manusia, ya. Motivasi maksudnya di sini. Manusia ini punya motivasi dalam perilakunya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Jadi misalnya kita datang ke sekolah nih, takut terlambat hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Motivasi kita nih. Motivasi ini salah satu disiplin juga, ya, atau budaya positif. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Siapa yang datang cepat mungkin dapat penghargaan atau dapat sertifikat gitu. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, mungkin kalau kita sebagai guru, mungkin kita ingin memberikan contoh kepada siswa kita, ya, datang tepat waktu, seperti itu.
Selanjutnya, nah ini dia yang tadi yang nomor 3 ya, adalah motivasi yang paling baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di mana ini adalah motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain atau dari hal-hal di luar perilaku manusia. Selanjutnya, ini adalah salah satu kalau di sekolah ya atau di kelas, keyakinan kelas. Kemarin sudah saya praktekkan di akad 2 ya. Kemarin saya tanyakan mengapa bukan kita buat peraturan kelas, tapi kita buat keyakinan kelas. Ya, siapa yang bisa menjawab? Eko? Ya, Bu Sanda? Karena kalau peraturan kelas itu kan Bu dari orang lain kan Bu yang membuat sama kita. Tapi kalau keyakinan kelas kita sendiri yang meyakinkan diri kita untuk mematuhi aturan. Oke, setuju ya. Betul pendapat Bu Sanda ya. Bahwa kalau peraturan itu dibuat dari luar diri kita sendiri, sehingga kita terpaksa melakukannya ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat dari hati kita sendiri, kita yang menyadarinya dan kita yang menjalani, dan kita yang nanti akan menjalani apa konsekuensi apabila tidak dilakukan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini kan contoh-contoh prinsip tadi ya. Ini ya. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan positif yang disadari oleh motivasi diri dari dalam diri sendiri. Dia bersifatnya nih, keyakinan kelas bersifat abstrak ya, tidak tertulis pun, dia sudah letak di pikiran masing-masing. Karena kan dari diri kita sendiri semuanya, dari diri anak-anak siswa kalau di kelas. Kemudian berupa pernyataan universal ya. Kalimatnya positif, tidak boleh kalimat negatif. Misalnya gini, dilarang datang terlambat, datanglah tepat waktu. Nah, itu kalimat positifnya ya. Kemudian dilarang membuang sampah, bersihkan sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi harus kalimat positif membuat keyakinan kelas ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas ya, kalimat apanya membuat keyakinan kelas. Kemudian disepakati oleh seluruh warga sekolah atau keluarga kelas ya. Kalau misalnya keyakinan sekolah tentu seluruh warga sekolah. Oke, lanjut. Ini contohnya ya nak. Ini ada siswa juga di dalam ya. Boleh dilihat contohnya. Kemudian Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya untuk disiplin budaya positif ya, tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ini dia ya kebutuhan dasar manusia. Jadi semua permasalahan kelas itu berdasarkan adanya kebutuhan. Ya, jadi kita bisa melihat kebutuhannya. Pertama, bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Apabila ada seseorang siswa di kelas mengambil makanan temannya, bisa saja mungkin kalau dia mengambil itu karena dia lapar, karena dia nggak punya, berarti dia kebutuhannya bertahan hidup. Seperti itu. Jadi kita nanti bagaimana cara solusi masalahnya sesuai kita lihat dulu dari apa masalahnya. Bertahan hidup berarti memang nggak punya gitu ya. Tapi nanti bagaimana kita cara mencari solusinya. Kemudian yang kedua dia punya, tapi dia suka mengambil makanan temannya. Ini dia, kebutuhan ini adalah kebutuhan kasih sayang, yaitu kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Contohnya gini, misalnya seseorang si Budi misalnya mengambil makanan si Ani. Tapi si Ani ini nggak marah karena lihat temannya tadi ngambil makannya, dikasihnya dengan penuh perhatian, mungkin temannya kurang gitu ya. Si Budi merasa senang karena diperhatikan temannya. Nah, itu dia ya kebutuhan dia. Dia sebenarnya bukan karena mau ambil makan, tapi ingin diperhatikan, dikasih sayang ya. Selanjutnya kebutuhan manusia itu adalah penguasaan. Nanti ada videonya ya, nanti saya kirim aja ke HP Bapak Ibu masing-masing ya. Ini adalah kebutuhan ini penguasaan
yaitu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian dia diakui atas prestasi dan keterampilan kita, ya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi semua siswa kita itu juga nanti akan ada kebutuhan penguasaan, ya. Contohnya dia mau menguasai tadi makanan yang diambilnya tadi, kalau dalam makanan ya di kelas. Begitu juga dengan hal-hal lain, ada kebutuhan ingin menguasai seperti itu. Kemudian selanjutnya kebebasan, ya. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Saya contohkan lagi, si Budi tadi mungkin makanan sudah diberikan oleh ibunya, tapi dia bosan dengan makanan tersebut, sehingga dia ingin merubah rasa, diambilnya makanan temannya. Nah, jadi ingin kebebasan dia seperti itu. Itu dia ya. Selanjutnya kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Di saat dia mengambil makanan dari teman-temannya, si Budi tadi, dia senang, tertawa-tawa dia. Nah, itu akan kesenangan. Jadi itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang diteliti oleh seorang ahli dalam kasus-kasus di kelas atau di sekolah. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang yuk kita uji pemahaman. Ya, di sini ada dari tadi 5 kebutuhan manusia, ya, bisa kita lihat di uji pemahaman ini. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, tadi ada 5 kebutuhan manusia ya. Pertama, bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan apa tadi satu lagi? Kasih sayang. Nah, kalau yang satu ini termasuk mana dia? Hah? Aku senang, oh ya benar. Karena ada kata senang juga kan, dia senang gitu ya. Kemudian masuk yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Tapi di sini ada kata-kata ibu kejar aku, menyuruh dia. Kalau udah menyuruh berarti menguasai, ya. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru ceramah saja. Apa ini? Berarti dia butuh apa? Kebebasan. Ya, tuh dia bosan ya. Kemudian, aku merasa bangga dan keren hari ini. Aku merasa bangga dan keren hari ini. Berarti bahagia dia apa tuh? Sama dengan nomor 1. Apa berarti? Masih senang, merasa senang ya. Oke. Itu di pemahamannya ya. Nah, baiklah, tadi sudah 5 kebutuhan manusia. Sekarang masuk ke disiplin atau budaya positif tentang kontrol ya. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Selama ini kita nggak tahu kita di posisi di mana ya. Mungkin hanya di posisi penghukum kah, ya. Jadi posisi kontrol itu adalah 1 posisi penghukum, ya. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan posisi manajer, ya. Diana Rosen dalam bukunya mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Karena apa? Karena efektif, apakah berusaha memerdekakan dan memandirikan murid. Nah, kita boleh lihat di sini kontrol kita di dalam kelas atau dengan siswa kita. Ya. Oke. Nah, ini dia. Kalau posisi penghukum, boleh diperhatikan ciri-cirinya adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Ya, dampaknya murid menjadi dendam dan marah, tidak menyukai guru tersebut. Ya, contohnya gini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, mungkin bisa saja dia langsung lari 10 keliling lapangan basket, gitu ya, itu penghukum. Contohnya. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, ya. Nih,
Ciri-cirinya nada suara memelas, ya, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Ya, jadi jangan kita sekali membuat rasa bersalah pada murid. Ya, contohnya seperti ini. Hendra, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Itu dia yang kedua. Selanjutnya, posisi kontrol teman. Ciri-cirinya nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Dampak pada murid, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Ini contohnya. Hendra, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Itu dia ya, kalau teman. Oke, yang keempat, pemantau. Ya. Nada suara datar, bahasa tubuh formal, ya. Kemudian murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ini contohnya ya, percakapannya. Guru, Hendra, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Hendra, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Hendra, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, ini agak bagus nih ya posisi pemantau ini. Kita lanjut. Posisi yang terakhir itu adalah manajer. Ya, ciri-cirinya adalah nada suara halus, berbahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Dampaknya kepada murid. Murid diberikan penguatan untuk menyadari perilaku salah yang dilakukan dan diberikan kesempatan untuk berpikir ya cara memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian menimbulkan sikap kemandirian dan bertanggung jawab. Contohnya guru, Hendra, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Hendra, tahu Pak, jam 7.15. Guru, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Hendra, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah yang kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Hendra, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baiklah, jadi tadi sudah ada 5 posisi ya, 5 posisi kontrol. Ya, kita bisa berpikir, membayangkan kita di posisi mana. Kemudian ini adalah kita bisa melihat ya motivasi eksternal, motivasi intrinsik atau dari dalam internal ya. Identitas gagalnya di sini, kemudian identitas berhasil ya. Berarti kalau penghukum dengan membuat rasa bersalah, berarti identitasnya gagal. Ya, untuk kontrolnya. Negatif sama ini kita nggak tahu kan, kadang membuat rasa bersalah, kan itu jadi nggak enak nih sama kepala sekolah, gitu ya. Kemudian kalau identitas yang sukses itu adalah perilaku kontrol positif seperti teman, pemantau dan kontrol diri manajer. Seperti itu. Ya, di hasil akhir aja kita lihat ya. Pada posisi penghukum, memberontak, siswanya pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau pada pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau sebagai teman kita, mungkin memang ada ketergantungan, tapi mungkin ada hal positifnya, di mana murid akan segan mungkin pada gurunya ya. Kemudian pemantau menyesuaikan bila diawasi. Nah ini 50-50 ya. Mungkin kalau misalnya dia ada diawasi dia baik, kalau enggak dia mungkin membuat pelanggaran lagi. Nah, tapi tergantung kontrol di sini. Nah kalau di manajer ini kita akan menguatkan watak dan karakter, karena dia akan memecahkan masalahnya sendiri. Ya kita ajak bicara, ya kita suruh dia menjawab apa yang diperbuatnya, kemudian apa konsekuensinya, apa yang dilanggarnya, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Suruh dia menjawab sendiri. Kemudian selanjutnya lagi ya, ini uji pemahaman. Ya kalau ada kata-kata di sini
fungsi kontrol yang mana kalau kita sebagai guru? Merasa bersalah? Ya, benar Bu Epi. Ya, merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Itu apa? Yang kedua, kontrol kah, penghukum kah, merasa bersalah kah, teman, kemudian apa lagi tadi? Sebagai pemantau dan manajer. Nah, masih rasa bersalah, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Oke, masih rasa bersalah ya. Ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Mantau. Apa rencanamu? Tadi kan sudah dikatakan nanti siswa yang menjawab. Dia yang membuat masalah menceritakan apa masalahnya, apa penyebabnya. Jadi bagaimana memperbaikinya, semuanya dia. Guru hanya mengarahkan. Berarti manajer ya. Berarti sudah paham ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ya. Kemudian kelima, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai dari Bapak Ibu jika tidak mengerjakan tugas. Kalau hukum misalnya tidak ada hubungan ini, tidak ada pengontrolan. Kalau hukum itu kan dia kan kata-kata aja. Kalau hukum memang benar-benar kamu jongkok 30 menit, kamu tegak di sudut dinding 1 jam sebelah kaki. Yang kelima nih, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai dari Bapak Ibu jika tidak mengerjakan tugas. Memantau. Karena kan dia dengan konsekuensinya gitu ya, seperti itu. Memantau ya, memantau tugasnya siap enggak gitu. Oke, sampai pada disiplin yang terakhir ya. Sebenarnya ini ada video-videonya, tapi mungkin teman-teman ada kegiatan lain nanti ya. Nanti kita putar setelah ini. Yang ini adalah segitiga restitusi. Ini sangat menarik sekali ya untuk menyelesaikan masalah, yaitu di mana suatu proses dialog yang dijalankan oleh orang tua atau guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 sisinya nih ya. Pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, kemarin saya sudah mempraktikkan dengan siswa-siswa saya yang tertidur ya. Di APAT 1 ya, seperti itu. Dan yang siswa yang ada problem dengan teman-temannya dalam membuat laporan ya, karena dia marah sama temannya mencontek laporan dia. Jadi saya bawa dia dengan segitiga restitusi sehingga menyelesaikannya lebih mudah. Oke. Ini ya, sisi pertama menstabilkan identitas ya. Berbuat salah itu kata-katanya kalian seperti ini. Misalnya ada kita panggil siswanya. Biar dia menceritakan dulu, nanti kata-kata kita berbuat salah itu tidak apa-apa ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan, ya, ibu juga pernah melakukan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tertarik mencari siapa yang salah, tidak tertarik ya maksudnya. Kemudian tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, misalnya dia menghadiri temannya ya, kita gitu kan dia dulu untuk menstabilkan identitasnya, karena dia lagi emosi kan. Nah, jadi kita stabilkan dulu. Kemudian apakah kamu sudah mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu dia. Berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, yang di sisi keduanya nanti baru kita masuk ya, validasi tindakan yang salah. Baru kita masuk tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk daripada itu. Misalnya tadi dia menggebrak meja kan. Kamu bisa juga mungkin lempar meja ke dia kan. Nah, tapi alhamdulillah kamu tidak melemparnya. Nah, kita gitu kan dia dulu kan. Kemudian kata-katanya lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu kata-kata yang kedua. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Setiap perilaku manusia sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan. Ini yang kedua. Selanjutnya sisi yang ketiga, ini dia, menanyakan keyakinan. Ya. Apa yang kita percaya sebagai kan kita udah keyakinan bahwa saat ini kan nggak ada kan menghargai orang lain, ada salah satunya kan. Nah, kemudian apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa yang kita inginkan gitu maksudnya kita jelaskan kepada dia kan, jadi dia menjelaskan lagi. Kemudian apa nilai umum yang kita telah sepakati,
apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kemudian kamu mau jadi orang seperti apa, nah, kita ajak dia bercerita seperti ini. Ya, supaya dia menjawab secara dari dalam dirinya, ya bukan dari kita. Semuanya dia yang menjawab. Seperti itu masalahnya. Nanti kita tayangkan videonya setelah ini. Kemudian, jadi melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka, ya mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasinya. Ada yang kurang paham atau bertanya? Boleh ditanyakan. Ya, silakan Bu Nel. Dari apa yang saya amati tadi kan Bu Dani ada memaparkan tentang 5 posisi kontrol guru. Iya. Terus kalau di saat ini kan saya masih ragu nih mana yang lebih bagus untuk dijalankan. Jadi saya menanyakan menurut Bu Dani mana kiranya posisi kontrol guru yang bagus kita jalankan di pembelajaran di kelas. Oke. Jadi dari 5 posisi guru tadi, yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Ya, posisi manajer itu karena itu adalah posisi kita membuat murid itu menguatkan karakter dia. Kemudian kita tidak memarahi dia, tapi kita mengarahkan dia memperbaiki kesalahan dia ke depannya. Ya. Jadi kita lebih apa ya? Ya, kita gunakan alatnya segitiga restitusi. Posisi kontrolnya manajer. Berarti kita memang memantau dia, tapi dengan posisi manajer seperti itu. Berarti nanti akan saya coba untuk menjalankannya di pembelajaran saya ya Bu Dani. Iya, terima kasih Bu Nel. Ada lagi yang Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, Pak Eko, silakan. Tadi ada yang materi yang Ibu sampaikan tentang segitiga restitusi Bu ya. Iya. Nah, dalam segitiga restitusi tadi, apakah 3 elemen tadi bisa dijalankan secara langsung atau harus satu persatu? Oke, bagus ya pertanyaan Pak Eko ya. Banyak pertanyaan juga terus pada saya bahwa gini. Jadi bisa kita jalankan satu sisinya saja, ya bisa langsung menanyakan keyakinan kepada anak apa yang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita melihat masalahnya. Kalau anak tuh tidak emosi sekali, maksudnya itu dia nggak emosi gitu kan, bisa langsung ke sisi kedua atau ketiga. Tapi kalau dia masih berapi-api, kita mulailah dari yang pertama, kita tenangkan, melihat bagaimana masalahnya dulu. Kemudian melihat juga tingkat umur anak. Misalnya kalau di SD mungkin bisalah satu sisi atau 2 sisi saja, karena dia masih kecil kan. Itu juga SMP, SMA. Semakin komplit kan masalahnya, semakin komplit pula kita gunakan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau gitu kita tutup diskusi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa menjalankan budaya positif di sekolah kita agar siswa tumbuh sesuai dengan kodratnya menurut Hadar Lentera ya. Karena memang siswa itu memang punya keunikan sendiri, jadi nggak bisa kita tukar jagung menjadi padi atau padi menjadi jagung. Tapi kita hanya bisa membuat jagung dan padi itu tumbuh menjadi subur. Siswa kita belajar secara maksimal, ya, mendapatkan kompetensinya sesuai dengan kemampuannya. Demikian. Oke, akhir kata saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait budaya positif yang disampaikan oleh Ibu M. Dani, kami dari Majelis Guru SMK Negeri Pertanian Terpadu Pekanbaru sangat setuju dengan budaya positif yang disampaikan oleh Bu M. Dani tersebut. Budaya positif yang akan kami terapkan di SMK Negeri Pertanian Terpadu Pekanbaru yaitu yang pertama religius, kejujuran, kedisiplinan, keseragaman, toleransi, dan mentaati tata tertib di sekolah. Berdasarkan kesepakatan yang kami buat, budaya positif tersebut akan kami laksanakan dalam setiap proses pembelajaran, baik di kelas dan dalam proses praktikum. Kami dari Majelis Guru SMK Negeri Pertanian Terpadu Pekanbaru sangat berharap semoga dengan penyampaian budaya positif yang disampaikan oleh Bu M. Dani akan bisa membuat kami para guru melaksanakan budaya positif tersebut dalam setiap proses pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Baiklah nak, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Karena keyakinan kelas itu berguna untuk kita semua, di mana keyakinan kelas itu berbeda dengan aturan. Kalau aturan itu datangnya dari luar diri kalian. Tapi kalau keyakinan kelas dari diri kalian sendiri, di mana nanti akan kalian taati ya, dan kalian diyakini dari diri sendiri, sehingga nanti kalian suatu saat nanti apabila melakukan pelanggaran ya, bisa ingat kembali pada keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu berguna untuk menuntun atau mengingatkan kita ya pada aturan yang ada, sehingga kelas ini menjadi disiplin ya, kelas ini menjadi bagus gitu, seperti itu ya. Kita mulai saja. Coba ambil kertas ini, kalian isi keyakinan kelas ya, tentang kelas ini bagaimana supaya ditaati semua kesepakatannya ya. Kita tidak memakai peraturan, kesepakatan kita, karena semuanya dari kalian, bukan dari ibu, dari sekolah. Oke? Ya. Bagikan sama teman-temannya. Satu. Tulis ya di sini ya, tentang kesepakatan yang kalian inginkan. Jelas tulisannya, nanti setelah itu dibacakan. Hubungan kelas ini supaya harmonis. Apa namanya itu? Jangan melarikan, jangan ejek, jangan membuli. Fotonya jangan lupa ya Kak, sekali klik. Sekali foto. Jadi ada dua orang kan, bagaimana supaya kelas kita disiplin, misalnya sudah terlambat datang, ya, itu adalah namanya. Kita bacakan satu, kemudian rapi-rapi jusnya sejenak ya, cantik. Lurus. Pakai seragam yang satu. Oke. Silakan. Nah, ya. Kalau persen. Siapa lagi? Ayo, Adit. Adit siap. Yang terlambat akan membersihkan halaman 18. Nah, ini nih, ya. Ini dia. Dan kita deretkan yang apa sama. Lanjut. Ya. Berapa? 5 menit dispensasinya. Nanti kita sepakati dulu. Sini. Ini akan sudah. Lanjut. Apa lagi? Apa lagi ya? Nanti guru Salman ya. Menjaga kebersihan kelas agar nanti. Oke. Jaga kebersihan kelas ya. Ini jangan dilanggar. Jaga kebersihan. Oh, ya udah, menjaga kebersihan. Sini. Oke. Roli. Yang ribut berdiri di depan kelas. Yang ribut berdiri di depan kelas. Ini. Ini. Nah. Oke. Bangun muka-muka.
Oh, melakukan stretching saat menempuh pelajaran. Oke. Jadi kita stretchingnya sebentar. Ya. Berapa ada juga bisa? Gangguan pendek terapi atau pada sekolah. Terapi disiplinan. Disiplinan. Oke, lagi ya. Dilarang apa? Menjaga kebersihan dan keamanan kelas. Ya, ini sih. Menjaga kebersihan ya. Oke, Fadia menjaga kebersihan keamanan kelas lagi. Oke, bagus sekali. Tidak kompak pun nggak apa-apa ya. Itu yang pertama ya. Kalau kita sudah kompak, jadi kita bisa menjaga kelas kita ya, menjadi kelas yang nyaman, bersih ya. Kalau kita kompak, udah kompak, duduk itu kayak anak kecil ya. Udah besar nih, bagaimana kita ada budaya malu, misalnya malu tidak ikut kerjasama membersihkan kelas, malu untuk tidak berdiskusi dengan teman untuk kebaikan kelas ya. Itu. Jadi tumbuhkan budaya malu di dirimu. Orang Melayu ya. Malu untuk datang terlambat. Malu untuk dalam pembelajaran tidur gitu. Oke ya. Sudah kita dapatkan ini semua keyakinan dari kalian semua. Yuk kita satukan sehingga nanti ini menjadi keyakinan kelas ya, yang sudah dibawa pada diri masing-masing untuk dijalankan gitu. Yakini di dirimu, bukan hanya memang ini, yakini karena dari semua, karena dari kalian untuk kalian begitu ya. Nah, jadi kalau kita udah dari dalam diri kita sendiri, kita aku kok yang berjanji nih, ya bukan ibu. Nah, kalau ibu yang buat aturan mungkin kalian langgar, ya dari diri kalian sendiri tadi seperti itu. Ya, unsur intrinsik dari suatu kalimat-kalimat yang membuat kita yakin untuk melaksanakannya. Oke ya, paham ya? Nah, itu dia kegiatan kelas. Oke, yuk kita lihat lagi kelas tepat waktu, berpakaian lengkap, rambut harus pendek dan rapi sesuai standar sekolah. Itu termasuk apa tuh? Termasuk apa? Kedisiplinan. Berarti harus disiplin. Disiplin. Nah, nanti ini bisa kalian tempel di kelas kalian. Ya, ini bisa ditempel nanti di mana gitu, dirapikan lagi, boleh. Nah, lihat lagi ininya. Bisa ditempel di kelas ya. Nah, di sini kan bisa untuk ini nih, ya. Rapikan lagi ya. Nanti. Nah, kemudian yang kedua menjaga kebersihan keamanan kelas. Kalau ini kan yang tidak piket akan piket 3 kali, berarti disiplin ya. Bagaimana cara kelas selalu piket? Nah, piket. Nanti masuk kepada restu menjaga kebersihan. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, banyak menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan kelas. Nah, berarti ingin kelasnya nyaman. Karena kalau nyaman seperti sebenarnya kalau menurut ibu kalau memangnya agak jauh sih. Kalau udah ada waktu istirahat tuh sini aja di kelas kita sendiri. Makanya kelas coba ciptakan lagi seperti waktu kelas 10. Udah nggak usah boleh pakai sepatu ke dalam. Ya. Nah, itu kalau mejanya udah cantik ya. Ada sebagian tuh meja tuh di sekolah yang lama tuh udah bolong-bolong. Ya, tapi sekarang ada diganti. Tapi karena bolong-bolong kami bungkus pakai kertas kado. Ya, kami berakal, kami bungkus pakai kertas sampul buku. Itu dia, karena meja ada jelek kan sebagian kadang-kadang. Apa jadi ini? Kebersihan dan kenyamanan kelas. Kelas disiplin sesuai aturan sekolah. Aturan sekolah. Nah, kemudian apa lagi yang ketiga?
Disiplin ini udah semua nih ya, berpakaian rapi. Kemudian apa lagi? Tidak boleh terlambat masuk. Kemudian apa lagi? Kalau yang kedua ini mempunyai kelas yang menyenangkan. Itu dia. Oke, yang ketiga lagi coba kita lihat ya, Kak dia menjaga kebersihan kelas, bertutur kata yang sopan. Kalau sopan kita kepada lain apa termasuk apa namanya tuh? Sopan. Kepada orang lain apa? Menghargai orang lain ya. Nah, ini dia. Yang ketiga. Menghargai orang lain. Jadi nggak usah banyak, tapi kita tanamkan aja ini. Nah, di sini kata temannya berbicara yang tidak sopan harus meminta maaf, ya. Tapi intinya menghargai orang lain. Kompak katanya nih siapa nih? Kevin. Kompak ya, atau kompak maksudnya kompak kelasnya, ya. Nah, kemudian selfie jangan ada forum dalam forum. Ya, itu menghargai orang lain juga ya. Jadi orang berbicara dan kita berbicara. Kasih teman kesempatan. Nah, kemudian saya berharap kita kompak rukun. Nathaniel, oke, kompak rukun. Ya, komunikasi yang baik. Jangan diceritakan di ruang belakang, selesaikan di dalam saja. Seperti itu. Jangan diceritakan di kelas lain. Kalau nggak dapat solusinya dengan guru, ya. Jangan diceritakan ke orang lain. Nah, jadi kalau ada masalah, musyawarahkan dulu, mufakatkan dulu. Terus seperti itu. Menghargai orang lain, jangan membuli. Karena membuli ini kadang-kadang bisa membuat teman-teman malas sekolah, berhenti sekolah, ya. Kan banyak jalannya tuh. Jadi gini, selalu positif, ya. Selalu melakukan hal positif. Sebelum kita berbicara, kita pikirkan dulu. Yang kita bicarakan ini nanti melukai hati teman kita enggak? Melukai hati guru kita enggak? Ya, selalu berbuat baik. Mana? Misalnya kita mau, sebenarnya kita mau mengingatkan teman kita, cari kalimat-kalimat yang membuat dia tidak tersinggung. Seperti itu. Karena orang akan bisa menilai kamu sebagai teman itu betul-betul tulus apa tidak. Jadi misalnya kamu mengingatkan kamu jangan di depan umum, kamu bisikkan bahwa dia bisa membisikkan. Kalau di depan umum kamu berarti bukan mengingatkan, tapi mengejek. Oke? Satu kedewasaan yang harus kamu miliki. Kalau kamu ingin berteman, mengingatkan teman kamu, jangan di depan umum kamu ingatkan. Kamu tulis di kertas, saya apa gitu kan? Ya, jadi ingin apa dua ini siswa ya mempunyai nilai-nilai seperti menghargai orang lain. Ya, kalau teman nggak pandai jangan bilang kamu bodoh, tolol, lemah, jangan seperti itu. Karena kita diciptakan jadi ada yang tinggi, ada yang manis, ada yang tengah, ada yang tumbuh, ada yang jempol. Kalau jempol semua bagus nggak jadinya? Nah, jadi keharmonisan lima jari kita ini membuat cantik, ya, saling menolong, ya. Kita nggak tahu sampai jadi kelingking, sampai jadi ini, semuanya sama, membuat cantik tangan kita, ya. Nah, jadi itu yang Mary, kalau lambat nggak tahu apa perlu bilang, nggak tahu bagus tentunya, ya, jangan nanti berdai, ya. Jadi itu sikap duduk itu berarti disiplin. Jadi kalau disiplin ini apa yang kita tambah satu lagi nih jaga kelasnya 5 atau 4, 3. Apa lagi nih? Kalau ini harga orang lain ini kalau terjadi apa-apa harus meminta maaf sama orang lainnya, sama temannya ya. Nah, misalnya kamu berkata kasar, kan ya, minta maaf konsekuensinya kata dia itu. Kalau kebersihan dan kenyamanan kelas bagaimana nih dikompakkan saja ya, bagaimana caranya? Tiket ya, tanamkan pada diri masing-masing. Kalau nggak tiket apa malas, bagaimana bisa sampai kalau gitu ya. Mutia, ibu dengar dari teman-teman sekelas Mutia bertengkar ya dengan Habib. Iya bu, abisnya Mutia kesel. Kenapa Mutia kesal? Masa Mutia buat laporan udah capek-capek Habib nyontek bu. Wajarlah Mutia kesal dan marah. Kalau ibu jadi Mutia, mungkin ibu akan kesal dan marah juga. Lalu apa yang Mutia lakukan terhadap Habib? Mutia marah-marah bu sambil dobrak meja sama lempar Habib pakai pena juga.
Pasti Mutia berbuat seperti itu ada alasannya. Ya Bu, masa Mutia udah capek-capek buat tugas laporan, Habib dengan seenaknya nyontek Bu. Bukan cuma tugas laporan aja, tugas jurnal juga sering. Ya wajarlah Mutia berbuat seperti itu. Kalau ibu jadi Mutia, mungkin ibu akan kesal dan marah juga. Ibu sangat menghargai Mutia karena Mutia cuma menggerak meja sama melempar dengan pena. Tidak melakukan hal-hal yang lebih parah lagi seperti melempar dengan benda keras. Sekarang coba Mutia pikirkan nak, apakah tindakan Mutia menggebrak meja dan melempar pena itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut Mutia, keyakinan kelas apa yang sudah Mutia langgar? Menghargai sesama teman. Menurut Mutia, saling menghormati antar teman itu penting apa tidak? Penting. Jadi kalau menurut Mutia menghargai teman itu penting, bagaimana tindakan Mutia kalau Mutia lagi marah? Mutia harus lebih sabar Bu. Apakah Mutia mau memperbaiki permasalahan ini? Apa yang Mutia lakukan untuk memperbaikinya? Mutia harus bersabar dan menahan amarah. Nanti kalau misalkan ada teman yang mencontek, Mutia harus melapor sama wali kelas atau guru mata pelajaran. Tepat sekali tindakan Mutia, ya. Lain kali harap diperbaiki. Tetap semangat belajar, ya. Minta maaf, bermaaf-maafan sama Habib. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia dari 11 Abad 1. Saya senang diajak diskusi bersama ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus dapat bersabar dan menghormati teman sekelas. Habib, ibu dengar laporan dari guru piket kalau Habib sering terlambat datang ya nak? Kira-kira seingat Habib sudah berapa kali Habib datang terlambat? Sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan apa tidak? Oke, Habib sudah mengakui kesalahan. Semua kita pernah melakukan kesalahan dan itu suatu hal yang wajar. Yang penting kita mau belajar dari kesalahan itu dan mau memperbaikinya, ya. Setuju Habib? Baiklah kalau gitu, mari kita membicarakan solusi dari masalah Habib ini. Habib sering datang terlambat itu pasti punya alasan atau penyebabnya. Sekarang coba Habib jelaskan penyebab sama alasannya tersebut. Tiap malam sering main HP Bu, dan kurang tidur juga. Oh itu ya penyebabnya ya. Pak, Habib tahu kan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau terlambat datang ke sekolah itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak Bu. Menurut Habib, keyakinan kelas yang mana yang Habib langgar kalau terlambat datang ke sekolah? Disiplin Bu. Baik. Disiplin itu penting tidak buat Habib? Penting Bu. Betul ya. Disiplin itu menghargai waktu, ya. Sangat penting bagi kita dan bermanfaat juga, ya. Seperti kita menghargai orang lain. Pekerjaan kita tidak tertunda kalau kita disiplin. Kemudian kita juga dapat melatih rasa kepedulian, ya Habib ya. Setuju nak? Oke. Setuju Bu, Habib minta maaf. Karena Habib sudah minta maaf, Habib sudah menunjukkan sikap yang baik, ya. Sekarang apa yang Habib lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Habib akan tidur lebih awal lagi dan tidak bermain HP sampai larut malam Bu. Baiklah Habib, Habib sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Habib. Kemudian jangan lupa juga tadi tidur lebih cepat ya.
Kemudian pasang alarm juga ya. Baiklah, terima kasih Habib. Sekarang Habib boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib dari kelas 1. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi bersama Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan tidur larut malam lagi dan saya tidak akan bermain HP sampai tengah malam supaya saya tidak akan terlambat ke sekolah.